Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kolak dan secangkir es buah atau secangkir kopi gitu ya kan, sediakan terlebih dahulu teman-teman untuk berbuka puasanya gitu. Mantap jiwa ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk segi market capnya di sini turun lah ya dari level 2,5 gitu teman-teman, kali ini berada di area 2,49 triliun dolar, dan volume juga mengalami penurunan, tepatnya kali ini berada di area 110,25 billion ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance juga mengalami penurunan kembali sebesar 0,1% teman-teman. Untuk Fed and Greed Index-nya berada di range 79, dan kinerja daripada Bitcoin juga ya performanya mulai menurun kembali gitu ya, karena hari ini itu tertinggi di area 66 something ya, 66 something. Kali ini berada di area 64,8. Nah, sedangkan kalau kita mengacu kiblatnya seperti ini, otomatis biasanya altcoin juga akan ngikutin gitu teman-teman. Terpantau sangat jelas, terpampang sangat jelas ya, bahwasanya di sini mayoritas altcoin itu dalam kondisi yang kurang perform ya, kurang bagus gitulah ya. Mereka koreksi ya, bisa dikatakan 98%-an lah ya. Itu dalam kondisi yang merah merona-rona, dan ya sekitar 2% teman-teman ya, itu dalam kondisi recover gitu ya. Nah, di sini ada sedikit menarik teman-teman untuk si PP, yang dimana PP ini kan persentase token mem ya, memiliki market cap ke 40 ya, ranknya via 41 via coin market cap. Nah, harga daripada PP itu berada di area 7782, dan dalam 24 jam terakhir juga mengalami penurunan sebesar 4,75% ya. Yang seperti saya bilang, jangan pernah beli ketika naik, ya belilah ketika dia mengalami penurunan seperti ini. Oke, kita langsung bahas, menarik. Nah, jadi Paus PP teman-teman membeli lebih dari 560 miliar koin. Apa yang terjadi? Nah, ini menarik teman-teman, ketika harga mulai terjadi penurunan, harga mulai terjadi koreksi, disitulah saatnya momentum untuk naik ya. Coba aja kalau seperti ini terus menerus teman-teman, jebol itu pasti Rp1 ya kan, apalagi bull run. Oke, pasti jebol Rp1 teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, apakah realistis Bang PP itu bisa ke Rp1? Sangat realistis kalau menurut saya pribadi, kalau hanya ke Rp1 gitu teman-teman ya. Kita bisa mengacu pada token-token meme lainnya kok ya, yang supply-nya jauh lebih tinggi, itu pun bisa ke Rp1 gitu teman-teman ya. Apalagi dengan PP teman-teman, yang notabene juga performa ya, ketertarikan para whales terhadap PP juga tinggi ya. Menurut saya pribadi Rp1 is okay gitu teman-teman ya, mungkin di tahun ini atau di bull run gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dua investor besar yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai paus telah melakukan pembelian sebesar-besar ya, besar-besaran koin PP dengan total yaitu sekitar 560,2 miliar koin. Perkembangan ini yang disorot oleh platform analis mata uang kripto Spot On Chain telah memicu banyak spekulasi tentang koin meme yang populer tersebut. Jadi menurut data yang dibagikan oleh Spot On Chain, pembelian ini terjadi karena harga PP mengalami rebound yang signifikan, meningkat sebesar 11% dalam 24 jam terakhir. Akuisisi substansial oleh para paus bertepatan dengan rebound harga setelah jatuhnya kripto baru-baru ini ya. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah sebenarnya kalau kan banyak yang bertanya juga, Bang, untuk PP itu gimana ya kan? Apakah kita sudah bisa masuk Bang gitu ya? Sebenarnya untuk PP sendiri teman-teman ya, kalau kita mau yang namanya dollar cost averaging ya, semisal kita punya $100 nih ya, di harga saat ini kita masuklah $20, oke. $20 dari harga saat ini kita bisa masuk. Oke, harga ini harga berapa? Kepala 7 semisalnya kan ya. Terus dia tuh koreksi nih, koreksi 20-30%-nya gitu ya kan. Semisal koreksi kembali sampai menyentuh di 20 atau 30%, kita bisa masuk kembali gitu teman-teman ya.
kita bisa masuk kembali ya, sekitar 20%-nya kembali gitu ya kan. Dan ketika terjadi penurunan ya udah kita bisa masuk kembali 20%-nya lagi. Tapi ketika kita beli udah mulai di CA 2 kali kok harganya recover sedangkan kita masih mempunyai dana. Nah, kalau menurut saya pribadi recover tersebut nikmatin aja gitu teman-teman ya, nikmatin recovernya sampai mana. Oke. Ketika dia udah memang benar-benar tinggi harganya, kita bisa taking profit tanpa harus kita beli kembali yang sisa dana ada gitu. Nah, sisa dana itu kan buat spare ketika terjadi penurunan kembali gitu ya. Nah, jadi PP melihat aktivitas bullish. Pedagang pertama dari dua pedagang yang diidentifikasikan hanya melalui alamat blockchain mereka sebagai 93 ya. Melakukan investasi signifikan dengan total 3,86 juta US dollar. Investasi ini terverifikasi antara 3,67 juta US dollar dan 300 WTAO ya. Hebatnya individu ini sebelum telah merealisasikan keuntungan melebihi 2,5 juta dari perdagangan PP, menunjukkan kemahiran mereka dalam menavigasi pasar yang bergejolak. Mantap jiwa ya. Dan di sini pun dari data spot on chain-nya teman-teman kita dikasih ya, disuguhkan data trackingnya ya, bener nggak ini ya kan, transaksi ini bener nggak ini akumulasi ini. Dan ternyata kalau kita mengacu pada data trackingnya memang bener gitu ya kan. Nah, memang benar ada yang akumulasi. Nah, di sisi lain pedagang kedua yang dikenal dengan alamat sebagai 522 memilih pendekatan yang berbeda. Orang ini menukar sekitar 42,8 miliar Shiba Inu senilai sekitar 1,12 juta bersama dengan 64 Ethereum setara dengan 224.000 dolar untuk mendapatkan 100 miliar koin PP. Jadi rela gitu ya kan, jual Ethereum, jual Shiba Inu ya, untuk mendapatkan nilai PP yang notabene ya harganya memang masih di bawah Rp1 gitu teman-teman ya. Masih di bawah Rp1 dan harganya pun masih jauh lebih murah dibandingkan Shiba Inu memang ya. Tapi ya ini Ethereum sama Shiba Inu dijual untuk mendapatkan berapa? 100 miliar PP. Jadi apa mereka yakin nih bahwasanya PP masih bisa recover, masih bisa grow up kembali ya kan, bahkan membentuk ATH kembali gitu teman-teman, seperti yang diprediksikan. Kalau menurut saya pribadi loh ya, kalau menurut keyakinan saya nih, keyakinan saya sendiri ya, nggak usah dipercaya. Jadi saya memiliki keyakinan PP itu bakal bisa menyentuh di Rp1 bahkan di atas Rp1 juga teman-teman. Semoga saja ya. Tergantung nanti ke tingkat buliran itu nanti sampai mana Bitcoin ya, seperti itu teman-teman. Semakin tinggi ATH Bitcoin yang terbentuk, maka di sini potensi seperti Shiba Inu, PP ya, dan beberapa token-token meme lainnya atau token utilitas lainnya gitu berpotensi untuk membuat ATH yang cukup signifikan. Mantap jiwa ya. Khususnya kepemilikan PP yang dimiliki pedagang ini saat ini mencapai 300 miliar koin bernilai sekitar 2,46 juta US dollar dengan perkiraan total keuntungan dari aktivitas perdagangan PP melonjak menjadi 4,27 juta US dollar yang berarti keuntungan mengesankan sebesar 145%. Tindakan kedua pedagang ini telah memicu banyak sekali diskusi di komunitas kripto. Mantap ya. Ya inilah ya, kalau kita mau bermain scalping modal besar kerasa, tapi kalau modal kecil hold aja untuk jangka panjang gitu teman-teman. Oke, tetap disclaimer ya. Mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.